Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Ray. Kalau sebelumnya kan kita sudah camping di Smart Camp Gunung Luhur. Lalu juga kita udah pernah camping di Lembah Cipanas. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan lagi nih teman-teman. Tapi kita akan campingnya mungkin di tempat yang berbeda ya. Kayaknya sih pantai asik ya. Gimana keseruan perjalanan kali ini? Tetap ikutin video saya ya. Oke, saat ini kita sudah dalam perjalanan menuju destinasi kita nih, di mana kita akan menuju ke bagian barat Pulau Jawa di kota Pandeglang. Tepatnya kita akan ke pantai Mugel Mega Camaran. Kalau untuk jarak dari rumah saya sendiri ke sana itu adalah sekitar 164 km, di mana untuk estimasi jarak waktu tempuhnya itu adalah 4 jam lebih nih, 4 jam setengah. Ya, semoga sih bisa nyampe lebih cepat ya. Cuman ya sayangnya baru aja jalan dari rumah. Dimana tadi masih terang, sekarang tahu-tahu langsung mendung nih, cepet banget. Emang cuaca saat ini sih susah banget diprediksi ya. Untuk jalur yang saya pilih kali ini adalah melalui Cisauk nih teman-teman. Jadi kalau dari rumah saya itu lebih dekat katanya lewat Cisauk. Jadi dari Cisauk nanti ada belokan ke kiri. Ini kita akan menuju ke arah Balaraja atau Tigaraksa nih teman-teman. Jadi kayaknya sih kemungkinan kita akan lewat Tigaraksa, lalu Rangkas Bitung, baru menuju ke kota Pandeglang kepada Bapak Suci. Dan kalau untuk jalur daerah ini sendiri sih ya jalur beton kayak gini, dan kebanyakan nih lawan kendaraan kita ini nih truk-truk gede semua sih. Kayak sih malah lebih banyak truknya dibandingkan kendaraan pribadinya nih teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman mungkin lewat ini juga, ya lebih berhati-hati aja lah. Terutama ya kalau kita mau nyalip, perhatiin dulu untuk jalanannya benar-benar aman, baru deh kita nyalip. Nggak jauh dari stasiun Tenjo, tiba-tiba hujan nih teman-teman. Semoga sih cuma hujan lewat aja ya, karena memang ini juga masih cuma gerimis-gerimis sedikit. Ya coba kita jalan lagi aja dulu ya. Kalau untuk waktu tempuhnya sih kalau saya lihat Google Map ini masih 3 jam lagi nih teman-teman. Ya memang saya sih jalan sudah 1 jam. Ya jadinya ya berarti ya kita sih pas lah ya dengan apa yang diperkirakan Google Map. Dan kalau untuk daerahnya nih kayaknya sih dekat-dekat Maja nih ya. Soal tadi saya sempat melihat ada plang ke Citra Maja. Hati-hati ada badak. Ternyata kayak itu perumahan tapi logonya badak teman-teman. Maka saya sempat bingung juga kok di pemukiman kok hati-hati ada badak. Tapi ya berarti ya perumahannya asli tuh ya teman-teman ya. Karena kan yang asli ada badak ya. Ya enggak? Ya, maafin aja lah. Saya tuh sebenarnya jujur ya, saya tuh demen loh yang disebut apa jokes bapak gitu, dead jokes. Karena kadang-kadang gimana ya, bisa dibilang tuh saya suka sama hal-hal yang simple. Jadi kadang-kadang dead jokes gitu tuh gimana ya, menarik aja gitu.
sangat simple, pola pikirnya ibaratnya nggak ribet gimana. Jadi menurut saya ya menarik sih. Misalkan apa ya? Oh, saya punya ada dead jokes cipta ya, entah ya, mungkin yang lain pernah ada yang punya, tapi saya sih mikir sendiri ya. Saya punya tebak-tebakan nih teman-teman. Kenapa suara Ebit GAD bagus? Coba teman-teman. Oke, nyerah? Ya karena kalau suaranya jelek, ya namanya Ebit BAJ. Krik 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 krik. Tapi yang menurut saya itu lucu loh. Oke, dibandingkan makin random, kita lanjut lagi jalan ya. Ternyata tadi begitu sampai di daerah Lebak, hujan langsung turun gede banget. Akhirnya ya kebetulan tadi deket sama warteg, saya sempat ngeres dulu sekaligus makan siang sambil nunggu hujan reda nih. Untungnya sih nggak terlalu lama nih, hujan udah mulai reda nih. Cuma gerimis-gerimis tipis saja. Untuk perjalanan sendiri ini masih kalau di perkiraan Google sekitar 2 jam lebih nih teman-teman. Masih 100 kiloan lagi kayaknya kalau nggak salah. Oke, kita jalan lagi ya. Ya teman-teman, ini kita udah di jam 3 sore, masih nyampe kota Pandeglang aja nih teman-teman. Untuk jarak ke lokasinya sih masih 75 kilo atau sekitar 1,5 jam lagi. Soalnya tadi ya hujannya nggak kondusif banget nih, dimana jarak pandang tuh sangat-sangat dekat. Jadinya ya saya putuskan buat ngeres dulu. Tadi sih ngeres di Alfamart itu sempet ngobrol tuh, cuman saya lupa loh, saya belum nanya nama abang itu siapa. Ya nanti kalau misalkan mungkin abangnya nonton, bisa komen-komen ya. Maaf banget nih bang, kita asik ngobrol malah saya aja lupa nanya nama abang siapa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saat ini kita sudah melewati Labuan ya teman-teman. Jadi untuk di sebelah kanan kita sendiri aja nih udah langsung pesisir pantai nih teman-teman. Dan kenapa ya? Kalau aroma laut itu walaupun ibaratnya kan kita nggak ada dekat pantai banget nih, itu memang langsung beda ya, tercium ya. Mungkin karena uap air laut yang mengandung garam itu ada di udara juga kan. Oke. Kalau di Google Map ini sih sekitar 40 kilo lagi nih teman-teman. Nanti tinggal dikit lagi nyampe, beli perbekalan dulu, nanti kalau ketemu Pariwisata atau ketemu minimarket baru deh kita langsung masuk ke pantai ini ya. Nah, akhirnya kita udah nyampe nih teman-teman. Ya di sini tuh, nah ini untuk gerbangnya ya, untuk masuknya. Misi Pak. Iya mau camping Pak. Satu motor doang? Iya satu motor aja. Tapi kalau ada satu motor juga yang camping. Oh ya nggak apa-apa. Oh iya. Oh di dalam cuma ada satu motor doang Pak. Tapi kalau pulang ada main. Bisa tanya. Oh. Ya nggak apa-apa saya mah.
Makasih, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Dari sini tinggal lurus aja ya. Oh, ya, makasih. Sebentar tadi yang jelas camping. Oh ya, makasih. Sama-sama. Oke, kita udah jalan lagi. Jadi untuk biaya camping di Google ini itu sebesar 40.000 nih per motor, teman-teman. Dan kalau saya pernah baca-baca kalau untuk mobil sih 100.000 ya. Ya gimana ya, kalau untuk biaya ngecamp-nya sih mungkin ya beda-beda tipis kok. Karena kan kalau misalnya kita ngecamp di kemarin di Gunung Luhur itu 35.000, ya cuma beda 5.000 aja kok. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman. Jadi sebetulnya tadi saya sudah sempat ngelewatin dulu nih tadi gerbangnya. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya nih belum beli perkenalan, instan mungkin atau apa, kopi, itu sebaiknya sih kalau misalnya teman-teman mau beli di minimarket itu di dekat kota Labuan, itu teman-teman sudah harus beli sebelum Tanjung Lesung lah. Karena begitu dari Tanjung Lesung nih sampai sini nih itu udah nggak ada minimarket teman-teman. Mungkin sih masih ada warung, cuman ya agak jauh sih kalau dari sini nih. Jadi ya sebaiknya sih kalau teman-teman kesini juga persiapin dulu deh ya. Dan untuk jarak antara gerbang ini ke pantainya ini sekitar 1 kilo. Ya napet lah, nggak terlalu jauh kok. Dan kalau tadi sih info dari si bapaknya, kita nggak camp di dalam ini baru ada 1 orang doang nih, 1 motor. Entah 1 motor atau 1 orang, pokoknya satu motor. Tapi ntar malam sih katanya ada rombongan juga ntar mau datang, cuman ya belum ini nih, belum datang, katanya kemungkinan sampai malam. Ya kalau saya sih nggak terlalu masalah, karena kan ya camp sih enaknya jangan terlalu ramai lah. Kita nyari nah, oke, lanjut lagi ya kalau udah ke atas pantainya. Nah, udah mulai kelihatan nih teman-teman pantainya. Kita lihat. Nah, kira nyampe juga kita ke sini teman-teman. Paling ya kita tinggal cari spot buat diriin tenda aja nih, di mana ya enaknya. Saya coba muter-muter dulu kali ya. Oke, ternyata untuk spotnya sih nggak terlalu banyak. Luas sih luas loh, tetapi pilihannya aja nih. Akhirnya saya mutusin buat di sini nih, kayaknya kita agak lapang. Kalau di sana kan agak turun tuh tanahnya. Nah ini kan agak rata, kayak sih di tenda di sini. Jadi kita bisa melihat langsung ke laut kita ke depannya. Oke deh, kita turunin barang-barang dulu, diriin tenda, baru ntar kita nyantai ya. Untuk tenda udah kita diriin nih, jadi udah pasang tenda, kita pasang flysheet juga jadi biar bisa masak-masak. Sekaligus ya saya udah persiapkan juga tuh buat
tadi kursi dan juga meja yang udah saya bawa serta kasur lipatnya nih. Tapi ya sebelum ke tenda nih, aku mau ngasih tips juga nih kalau buat teman-teman misalnya mau moto camping kayak saya, itu ya kalau bisa kunci double aja deh. Misal kalau saya pakai kunci cakram gitu, ya kan mencegah lebih baik kan dibandingkan mengobati. Dibandingkan motornya hilang, ya lebih baik ya kunci double aja deh. Terus juga aku mau kasih tips, kita masuk ke dalam. Nah, jadi kalau untuk yang di dalam ini, kalau misalnya teman-teman juga pakai box seperti saya nih, saya saranin ya copotin dan masukin ke dalam tenda deh teman-teman. Untuk apa? Ya jadi nantinya pada saat teman-teman tidur, barang seperti handphone, kamera, mungkin kalau teman-teman bawa kamera atau bahan-bahan berharga lainnya, ya sebaiknya ya simpen dalam box kunci. Karena kan ya tentu ya tidak menjamin barang tidak hilang, tapi kan lebih aman. Jadi ya kan kalau misalnya contoh nih malam-malam ada orang masuk tenda keluar bawa box doang kosong, kan pasti kan mencurigakan dong. Dibandingkan waktu dia langsung ngambil kamera kayak gitu, ya itu kan lebih riskan. Maka dari itu ya kalau tips dari saya ya kalau teman-teman ada box seperti ini, sebaiknya copotin terus bawa masuk aja deh ke dalam tenda. Atau kalau misalnya teman-teman tendanya cuma ada satu pintu, lebih enak lagi nih. Jadi yang buat teman-teman tidur agak lebih kesinihin, boxnya agak di pojokan yang sebelah sana. Karena saya ada 2 pintu, jadi ya sama aja sih, mau kiri kanan juga. Oh ya teman-teman, aku lupa ada satu tips lagi nih. Kalau misal teman-teman camping sih aku saranin minimal bawa 2 lampu ya. Jadi ya satu misalnya di dalam seperti itu, satu lagi kan bisa teman-teman taruh luar ketika lagi di luar kayak gini nih. Kenapa nggak satu aja? Karena kan misalnya contoh nih teman-teman lagi di luar tapi pengen nyari sesuatu, barang-barang ada di dalam nih. Kan kalau teman-teman cuma satu lampu ya teman-teman harus ngambil lampu yang ini, pindahin lagi ke dalam, nanti balikin lagi. Menurut saya sih agak ribet lah ya. Makanya kalau saya sih sarannya mendingan bawa 2 lampu lah minimal. Dan ya justru kita memang lagi nggak terlalu beruntung juga nih, karena mendung, mataharinya ketutup awan ya teman-teman. Sayang banget nih ya. Padahal kalau ibaratnya nggak ada awannya, kayak sih cakep nih. Kita ngopi sambil ngeliatin sunset. Aduh, sayang banget. Saat ini di jam 10 malam nih teman-teman. Jadi untuk hari ini saya cuman beli pop mie aja nih. Untuk makan nasi kayaknya emang enggak dulu, karena kan memang tadi sempat ngobrol-ngobrol yang di Alfamart itu. Ya dikasih tahu kalau di sini itu nggak ada kamar mandi nih teman-teman. Saya takutnya kalau sampai malam ini makan ketemu nasi malah mules, ya susah sendiri nih. Apalagi kan ya karena memang awalnya nggak terlalu tahu info lebih lengkap tentang tempat ini, ya jadi ya saya juga nggak ada persiapan apa-apa nih. Mungkin kalau sampai kebelet banget bisa harusnya sih bawa shovel itu loh, yang sekop kecil gitu yang biasa buat naik gunung. Karena ya jangan sampai ya itunya kemana-mana kan. Jadi ya malam ini cuman makan mie instan aja sama ngopi. Ya paling untuk malam ini segini aja. Sampai ketemu lagi besok pagi ya. Bye.
saya sudah dalam perjalanan pulang nih, habis camping dari pantai Google Mega Camara. Kira-kira bagusnya apa, jeleknya apa ya untuk camping di sini? Coba kita review dikit ya. Mulai dari treknya dulu deh. Kalau mungkin teman-teman lewat jalur yang sama seperti saya, itu sih rada nggak enaknya cuman di Cisauk aja nih teman-teman, banyak mobil-mobil gede. Cuman seterusnya tuh enaknya jalanannya tuh halus, nggak ada jalan rusak sama sekali. Lalu untuk experience campingnya, jujur saya baru pertama kali camping di pantai. Pantainya tuh airnya sih bersih loh teman-teman, bersih banget. Cuman ya nggak bisa berenang. Lalu untuk kebersihannya ya cukup oke lah, karena ya walaupun kadang-kadang saya masih ngeliat masih ada nih sampah-sampah yang ditinggalin oleh pengunjung sebelumnya, tapi ya sebenarnya sih sudah disapu oleh petugas di situ. Namun ya mungkin ya terbawa angin, jadinya ya masih agak-agak kotor dikit lah. Lalu jeleknya sih paling karena nggak ada kamar mandi loh teman-teman. Kalau kita ibaratnya kebelet gimana mules, ya udah bahaya. Dan maka dari itu ya saya putuskan saya juga nggak terlalu lama di sana, karena ya nanti takutnya ya perlu kamar mandi, saya ribet, jadinya ya mendingan ya saya langsung pulang juga deh. Oh, sama aku mau ngasih tips juga nih teman-teman, bukan tips sih, saran lebih tepatnya. Misalkan teman-teman camping juga nih, ya aku saranin sih, misalnya kalau ya teman-teman, walaupun teman-teman hobi nyanyi, hobi dengerin musik, ya kayaknya sih kalau udah di atas jam 12 coba deh jangan deh. Karena kan ya tempat umum, mungkin ya orang lain juga kan butuh istirahat. Karena jujur saya pribadi nih, hari ini saya tidur di jam 6 pagi. Karena ya saya tipe orang yang light sleeper, gampang terbangun. Dan tenda sebelah saya itu ya gitulah, mereka gitaran, nyanyi-nyanyi dengan suara yang cukup keras ya, jadinya ya mengganggu lah. Jadi ya kalau bisa nih ya nikmatin aja alam sekitar. Kalau misal teman-teman mau dengerin musik, ya cobalah gunakan headset mungkin. Dan kalau nyanyi-nyanyi ya usahain ya di bawah jam 12 aja lah, jangan sampai kayak tadi tuh sampai di jam 6 pagi mereka baru mulai nggak nyanyi lagi deh. Ya sekian dulu dari saya, terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi nih ya di minggu depan. Rencananya sih untuk minggu depan agak berbeda sedikit nih, karena ya saya minggu depan nggak touring sendirian. Kira-kira touringnya sama siapa ya, tunggu minggu depan ya. Bye bye.